Putu, perkenalkan saya Atalia Putriduri, NPM 60823010110, dari kelas berpikir komputasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program menghitung biaya parkir di dalam mall. Yang pertama itu, saya menggunakan definisi hitung biaya parkir mall. Ini tuh jadi mencakup waktu kedatangan, yaitu saat kendaraan masuk parkir. Di sini waktu kepulangan saat kendaraan keluar parkir, dan jenis kendaraan yaitu tipe kendaraannya, yaitu mobil atau motor. Selanjutnya itu untuk mendefinisikan tarif per jam. Untuk mobil, hal ini setiap jam parkir mobil akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Berlaku kelipatan sama halnya juga dengan yang motor itu, namun per jamnya Rp3.000. Selanjutnya itu waktu parkir jam. Kode ini tuh merupakan rumusan untuk menghitung biaya durasi parkirnya. Untuk menghitung biayanya, saya menggunakan integral ini untuk mengkonversinya menjadi bilangan bulat. Kemudian waktu kepulangan dikurangin dengan waktu kedatangan untuk mendapatkan total durasi dalam jam. Misalkan orang parkir jam 10 dan keluar juga jam 12. Kode ini tuh akan menghitung bahwa kendaraan tersebut parkir selama 2 jam. Selanjutnya, kode ini saya menggunakan 0,0833. Ini merupakan representasi desimal dari 5 menit dalam hitungan jam. Jadi karena 1 jam itu ada 60 menit, maka 5/60 itu jika didesimalkan itu hasilnya segini, 0,0833. Jadi kondisi ini itu menghitung jika parkirnya itu lebih dari 5 menit atau tidak. Jika iya, berarti parkir itu masih Rp0 karena masih kurang dari waktu minimumnya yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk bagian if, waktu kepulangan ini tuh saya menggunakan integral. Waktu kepulangan ini tuh untuk mengambil bagian desimal dari waktu keluarnya. Misalkan waktu keluarnya itu 10.15, yang berarti operasi ini tuh akan mengeluarkan 0.15 sama dengan yang waktu masuk pun. Selanjutnya untuk keseluruhannya, waktu kepulangan ini dikurangin integral waktu kepulangan besar waktu kedatangan dikurangin integral waktu kedatangan. Ini tuh untuk memeriksa apakah bagian dari desimal waktu keluarnya itu lebih besar atau tidak dari desimal waktu masuknya. Ini tuh untuk memeriksa kendaraan keluar tuh setelah menit pertama dari jam berikutnya itu melebihi setelah dia masuk atau tidak. Jika kondisi terpenuhi, maka waktu parkirnya tuh akan menambah 1 jam. Total waktu parkir ini karena sistem parkir membulatkan ke jam berikutnya. Misalkan jika orang parkir di jam 10:01 hingga 11:01 akan dihitung sebagai 2 jam parkir, yang berarti orang tersebut akan membayar sebesar Rp10.000. Jadi ini untuk biaya totalnya, ini tuh untuk sebagai nilai awal yang berdasarkan kendaraan mobil atau motor. Program akan menghitung biaya total dengan mengalihkan lama lama waktu parkir dalam jam dengan tarif per jam yang telah ditentukan tergantung pada jenis kendaraannya. Ini untuk if jenis kendaraan lowernya. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah kendaraan yang parkir adalah mobil atau motor. Jadi fungsi lower ini saya gunakan untuk memastikan bahwa perbandingan tidak dipengaruhi oleh huruf besar ataupun kecil. Jadi misalkan ada yang menginput mobilnya itu kapital, itu tidak akan berpengaruh karena kita menggunakan kata lower ini. Sama halnya juga dengan yang motor. Jika mereka sudah menginput mobil ataupun motor, biaya totalnya akan dihasilkan dari waktu parkirnya dikalikan biaya per jamnya. Waktu parkir ini dikalikan biaya per jam ini untuk mendapatkan biaya totalnya. Jadi untuk selanjutnya itu ada daftar kendaraan. Ini merupakan dictionary-nya untuk menyimpan kunci-kuncinya. Selanjutnya dalam konteks ini tuh untuk melacak informasi tentang kendaraan yang sedang parkir seperti plat nomornya, waktu masuknya, dan jenis kendaraannya. Selanjutnya untuk while true ini tuh merupakan loop yang akan terus berjalan. Itu berarti program akan terus menampilkan menu dan meminta pengguna untuk menginput sampai mereka keluar untuk mengetik nomor 3 yang ini. Jadi ada ini tuh untuk muka utamanya. Jadi untuk judulnya ini bisa ditulis nomor 1, 2, 3. Ini tuh ada registrasi kendaraan masuk, keluarkan, ini untuk mengeluarkan, dan ini akan mengakhiri program yang ketiganya. Jadi kita disuruh input 1, 2, atau 3 ini. Jadi yang pertama, terus selanjutnya itu ada if sama dengan 1 ini untuk mengecek apakah pengguna memilih opsi 1, yang berarti mereka ingin memasukkan kendaraan. Dan juga untuk daftar kendaraan ini, yang ini
ini untuk menambahkan dictionary ke dalam daftar kendaraan yang saya jelaskan sebelumnya, dan printf ini untuk kendaraan mengkonfirmasi pada pengguna bahwa kendaraan dengan plat nomor tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Jadi secara keseluruhan kode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi kendaraan yang masuk ke dalam area parkir dan menyimpan informasi tersebut dalam sistem. Ini untuk elif pilihan sama dengan 2. Ini untuk yang kedua itu, jadi untuk mengecek ingin keluar dari parkiran dan akan membayar untuk yang plat nomor itu, untuk meminta pengguna memasukkan plat nomor yang tadi dan jamnya yang akan dikeluarkan juga tersebut jika ia proses ini untuk waktu kedatangannya dan jenisnya. Nanti akan dihasilkan biaya parkir untuk kendaraan dengan plat nomor adalah biayanya sebesar berapa dari dicantumkan dari masuk kendaraan dan keluar kendaraannya. Terus selanjutnya ada del ini. Del daftar kendaraan plat nomor itu untuk menghapus dictionary-nya yang telah diinput. Jadi untuk menghapus yang sudah ada di sistem. Dan elif pilihan 3 ini jika untuk mengecek pengguna ini keluar dari programnya dan akan menampilkan dan mereka akan keluar dari sistem parkirnya, dan akan ada tulisan terima kasih atas kunjungan Anda, proses parkir telah selesai, dan mereka akan keluar dari sistem parkirnya. Break ini untuk menghentikan loop while true-nya yang sedang berjalan. Saat pernyataan break ini tuh program akan langsung keluar dan berhenti menjalankan kode, dan ini tuh akan mengakhiri penggunaan dari sistem parkirnya. Yang terakhir, ini ada else print pilihan tidak valid. Jadi berarti pengguna menginput angka selain 1, 2, atau 3. Jadi pilihannya tidak valid. Jadi harus mencantumkan yang sudah disediakan 1, 2, atau 3. Jadi ini yang saya sudah cantumkan untuk pilihan 1, 2. Ini saya cantumkan 1792 ABZ mobil. Ini telah masuk dan keluar sebesar Rp10.000 karena dia ditulisnya 2 jam. Kalau yang ini motor dengan huruf kapital motornya besar, dan di sini cuma 3 menit, jadi cuma Rp0 karena tidak memasuki parkirnya di bawah 5 menit pertama. Dan yang untuk ketiga ini untuk keluarnya, terima kasih atas kunjungan Anda, proses parkir telah selesai. Dan di sini saya akan memperlihatkan flowchart yang sudah saya buat. Jadi saya mengambil program menghitung biaya parkir di mall, program nomor 14 level A. Jadi yang pertama itu langsung masuk ke sistem parkir, pilih 1, 2, atau 3 ini. Yang pertama pilih 1 dan masukkan kendaraan. Langsung dilanjutkan input plat nomor, jenis kendaraan, dan waktu masuk. Langsung tambahkan kendaraan ke daftar parkir dan akan dibalikan ke sistem parkir, pilih 1, 2, atau 3 ini. Yang kedua itu pilih nomor 2. Masukkan plat nomor kendaraan yang akan keluar, dan jika tidak valid dia tulisannya plat kendaraan tidak ditemukan dan tidak valid, dan dibalikan lagi ke sistem pilih 1, 2, atau 3. Dan jika validnya itu masukkan waktu keluar. Selanjutnya hitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir dan tipe kendaraan, tampilkan biaya parkir, dan yang terakhir hapus kendaraan dari daftar parkir. Langsung bakal balik lagi ke sistem parkir, pilih 1, 2, atau 3. Terus yang terakhir pilih nomor 3, itu keluar dari program dan selesai. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.